pensiun yang cepet-cepet selesai kerja kayak gini terus LC itu kalau di luar negeri panjangannya adalah Ladies Companion. Ladies Companion itu adalah teman duduk. Kalau di luar negeri dia tidak hanya cantik saja, tapi dia cerdas. Dia bisa diskusi tentang everything, tentang budaya, tentang politik, tentang ekonomi, semua dia bisa. Makanya di luar negeri LC itu mahal. Profesi itu sangat mahal karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, saya tidak ngerti di Indonesia kemudian LC direduksi hanya menjadi teman duduk di karaoke saja. Ya, LC menjadi Ladies Champion, ya di Indonesia menjadi itu, dan lebih parahnya lagi menjadi teman duduk di tempat-tempat karaoke saja. Nah, saya tidak tahu kultur itu kenapa tereduksi seperti itu. Nah, akhirnya LC kemudian diterjemahkan hanya sebagai teman duduk di karaoke yang hampir sama dengan pemandu lagu, tidak ada bedanya. Pemandu lagu, bahkan di tempat-tempat tertentu mungkin dalam konotasi tanda petik sampai ke taraf plus dan sebagainya. Tapi di Serayu Park saya jelaskan dengan detail bahwa di Serayu Park hanya menjual jasa pemandu lagu, hanya itu saja, tidak menjual apapun selain itu. Jadi mereka ya bekerja, duduk menemani tamu, dia pilihkan lagu, dia temani minum, just for fun, tidak ada yang lain. Itu tentang LC. Sampai setengah 4-an pulang dari SP, mainan HP, tidur, bangun, mandi, berangkat lagi. Udah capek pasti ya, kadang capek, kadang mabok, kadang tepar, nggak tahu. Ya gitu lah. Kalau rame sih nggak tentu, tapi yang kalau sepi biasanya malam Senin, hari Minggu. And ramenya kalau udah malam, mungkin lagi malam sama pacarnya dulu baru ke kafe. Aku dulu admin di Yakul pas masih punya suami. Aku pertama ke situ tuh daftar kasir. Tapi sulit di LC. Faktor ekonomi lah jelas. Udah nggak punya suami sih. Namanya nemenin nyanyi sama nemenin minum sih negatif. PL gue ya memandu wong nyanyi
Mandu wong nyanyi terus cok-cok gelem di gampang hotel jenenge PLP Lembuk. Ora resah. Bojone nyol gawe PL. PL kan enggak gawe gawe resah masyarakat. Pokoknya njaluk negara ki disucekna lah. PL dibubarkan. Soalnya apa ya? Mengganggu rumah tangganya wong juga. Yang apa? Geting sing jiji meneng PL kowe. Nek aku sih bodo amat, nggak ngurusin tuh omongan orang. Ya, enggak sih kalau aku mesti nggak kayak gitu, nggak kayak yang mereka pikirin sih. Ya, nggak ngurus lah. Lagian aku makan nggak minta mereka. Dan jaga stamina, lupa makan yang banyak. Karena untuk menghadapi kenyataan hidup, kepahitan hidup, kalian butuh energi yang banyak. Jadi makannya harus banyak, minumnya harus banyak, istirahatnya harus cukup. Jadi dikurangi video call-nya, right? Biku-bikuan, besok saya cek HP-nya, uninstall, right? Uninstall forever. Depan sudah ada teman-teman dari asuransi. Tapi udah ngomong, ya, investasi ke sini kita tidak serang mengatur, ya kan? Orang lain tidur kita kerja, orang lain kerja kita tidur, ya kan? Hidup kebolak-balik teman-teman. Karena itu jangan boros. Gajinya disimpan, ya, nanti ke depan yang sudah siap tanda tangan kontrak untuk asuransi depan sudah ada. Makan siapa? Yang sudah siapa? Langsung tanda tangan sama siapa lagi? Kalian berarti belum asuransi ya? Tapi berarti sudah asuransi yang kita tidak usah mikir kita berada di tempat manapun. Yang jelas, siapkan mental kita untuk jadi lentera buat mereka yang membutuhkan. Bukan buat mereka yang pura-pura membutuhkan. Tetap jadi lentera. Kita bisa menjadi pencerah buat mereka. Persoalannya adalah, ini persoalan sosial. Persoalan sosial terkait juga persoalan ekonomi, terkait juga persoalan pendidikan. Siapa sih yang mau bekerja malam-malam seperti ini? Every day mereka kena alkohol, perempuan ya. Saya yakin kalau perempuan di Indonesia ditanya semua, kita hanya menemukan 0,9% yang mau untuk bekerja seperti ini. Artinya ini adalah terakhir, muara terakhir ketika semua sudah mentok, ya kan? Persoalan ekonomi, persoalan pendidikan. Mereka yang lahir dari keluarga yang berantakan. Sebelum keluarga berantakan, kenapa? Mungkin bisa jadi mereka terlalu dini dalam menikah, kemudian sulit mencari ekonomi, udah punya anak dan sebagainya, sementara mereka harus bertahan hidup. Jangankan ngomong pendidikan, buat makan aja susah, bagaimana mau pendidikan? Gak mungkin. Ketika pendidikan mereka terbatas, dia mau kerja di mana juga sulit, selalu mentok. Maka ini menjadi muara terakhir berkumpulnya orang-orang yang luar biasa parah. Nah, disitulah kita kepingin setidaknya memberikan pembelajaran, mereka bisa yuk ditata hidupnya dari hal-hal yang sangat kecil, ditata supaya mereka menjadi hidup jadi lebih baik, bisa menghargai teman sesama LC, bisa menghargai orang lain, kemudian bisa menghargai hasil keringat jerih payah mereka sendiri. Itu yang kepingin kita bangun di sini. Birunya cinta
Kalau ngomong seberapa care, saya tidak bisa mengukur seberapa care-nya saya. Tapi satu hal yang pasti, saya mengalami real. 4 bulan saya memegang Serayu Pak, saya hampir belum pernah ke mes sama sekali. Dan saya waktu itu entah kenapa, sekitar jam 10-11 saya ketuk kepingin nengok anak-anak ke mes, mereka sedang apa. Begitu saya sampai di sana, ternyata mereka masih ada yang tertidur pulas banget, melongo dan sebagainya. Ada yang tidur setengah pakai baju, setengah enggak, ada yang belas pakai baju. Naluri laki-laki, orang yang normal pasti melihat seperti itu, ya sesuatu lah ya. Tapi saya enggak, saya justru menangis, meneteskan air mata, kemudian saya ambil selimutnya, saya tutup kembali. Sebegitu capek, sebegitu parah dia harus berkorban bekerja untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang dia sayangi, untuk anaknya, untuk keluarganya. Dan mereka berjuang betul, saya tahu persis. Jadi kalau saya nggak peduli dengan mereka yang dianggap orang tua, lalu siapa lagi? Pertanyaan cuma simpel, partai mana di Indonesia yang peduli dengan kehidupan mereka? Ormas mana yang peduli dengan mereka? Komunitas mana yang peduli dengan kehidupan mereka? Nothing, tidak ada di Indonesia. Semua orang peduli karena dia kepingin bersenang-senang dengan mereka dan mereka membayar. Tapi yang care betul dengan persoalan-persoalan kecil di kehidupan dia, di keluarga dia, nothing, tidak ada. Jadi mau tidak mau saya harus peduli dengan mereka. Dan siapapun yang keluar dari Serayu Pak, dia harus berhasil. Terus di sisanya segini juta ya Mbak Novi, Mbak Leli, makasih, semoga besok dapat jam yang lebih. Amin. Ya dulu namanya anak muda kan bukannya nyong edan-edanan ora. Tapi saya pernah muda, saya namanya anak muda kan bandel biasa. Tapi kan enggak mengganggu wong-wong sing berumah tangga gitu loh. Nyong menos tau di PL zaman mien, zaman dahulu kala belum secanggih. Belum secanggih sekarang. Saya masih muda. Udah pernah muda dulu. Nyong wis tau dadi PL kan cuma pemandu lagu tok. Enggak kayak sekarang. Sing digawa, sing dikeloni. Malah akhirnya nguber beruang deh bojo. Itu dulu enggak. Udah memandu lagu udah dibayar ya udah. Itu dulu aku. Kan aku enggak munafik, enggak ngaku suci. Mulane aku bisa ngomong karena aku pernah muda, aku pernah bandel. Gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang aku cucunya udah 4, anaknya udah besar. Intinya ya berubah lah, yang namanya manusia kan bisa berubah loh Mas, kayak gitu loh. Untuk moto yang dimonitor kita punya tagline ya. Boleh dibilang tagline, boleh dibilang moto juga boleh. Tidak semua orang yang berkecimpung di dunia malam itu buruk, dan tidak semua orang yang tidak berkecimpung di dunia malam itu juga baik. Itu hanya menegaskan bahwa kita yang berkumpul di dunia malam seperti ini tidak semua bajingan kok. Bahkan di luar sana ada orang-orang yang lebih bajingan ketimbang kita. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh melakukan judgement, ya, menuduh kepada siapapun, kamu jelek, kamu baik, kamu buruk. Yang berhak melakukan judgement hanya Tuhan. Jadi saya kepingin melalui moto itu yang datang ke tempat kita, mereka sadar
bahwa tidak semua LC itu juga berkelakuan jelek, tidak semua orang yang berada di dunia malam itu juga jelek. Jadi sesama manusia kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Itu saja. Harapannya aku Banjar oke. Ada kafe nggak masalah, ada PL nggak masalah, tapi sing tertib. Intinya udah di booking orang di situ ya di situ, udah dibayar. Oh si booking dibayar malah ngoyok-ngoyok sing bayar. Itu kan nggak baik. Iya nek sing ngoyok-ngoyok wong legan, wong bujang. Kalau sing di bojo anak apa ora berantakan rumah tanggane. Karepe aku PL sing intinya sing jaga image sedikit lah. Oh iya. Jaga image maksudnya. Jaga harga diri sedikit lah intinya. Mudeng ora? Kayak gitu loh. Buat LC, harapan Papi mereka bisa keluar secepatnya dari Serayu Park, artinya mereka akan keluar dari kehidupan seperti ini. Tapi dengan satu catatan, dia bisa keluar dalam kondisi dia sudah bisa menata diri, menata kehidupannya, dan menata ekonominya. Makanya kita motivasi, mereka harus punya tabungan di manajemen, mereka harus punya investasi di luar sana. Setelah itu kita dorong untuk bikin usaha sendiri. Kita usaha apapun itu bentuknya, mau bikin usaha salon, usaha butik, usaha makanan kecil, warung, kita support, kita dorong di situ. Jadi tidak boleh lama-lama, maksimal 2 tahun di Serayu Park, tidak boleh lebih dari itu. Habis itu harus sengkang. Ya harapannya ya nggak jadi LC lagi. Pengennya Bisa. jadi apa? Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Ya. Dapat jodoh yang mapan. Terus Jadi wanita bisa. ya pokoknya ya nggak jadi kayak gini lagi. Bisa menata hidup jadi lebih baik. Kita bekerja kayak gini kan juga untuk kehidupan kedepannya yang lebih baik. Bisa jadi wanita sempurna, jadi ibu rumah tangga. Bisa bimbing anak-anaknya biar nggak jadi seperti kita. Harapannya sih pengen cepet-cepet apa ya, pensiun pengen cepet-cepet selesai kerja kayak gini, terus biar bisa waktunya biar bisa sama anak terus. I'm